pendakian kedua Stokare Banjar. Dan sekarang saya kembali lagi di jalur pendakian di Pasar Agung, luar Pasar Agung. Ini adalah jalur bisa dibilang terpendek untuk pendakian Gunung Agung. Jadi saya tidak sendiri, dari Cirebon, Outdoors, kembali melakukan pendakian. Setelah kemarin dari Rinjani, sekarang kita pemanasan awal menuju Gunung Agung. Gak ada rencana aja ya. Jadi inilah pendakian dadakan. Kita gak ada rencana, kemarin malam kita gak ada ngomong mau kemana. Sekarang agennya kosong, kepikiran Gunung Agung, ya udah gas saja. Ambil rute pendek. Swastiastu. Pak. Nggih, berapa? Kenapa? Lagi? Nggih, salam kali. Ya, aplikasinya bernama Strava. Dah. Tadi pendakian kita mulai pukul 11:30 siang. Ini mendaki siang, kita tektok ya. Target sih maksimal 4 jam, tapi kalau bisa kurang dari 4 jam kita sudah sampai di puncak. Jadi jalan awal kita melewati Pasar Agung, kemudian tadi sih jalannya tangga lumayan banyak. Sekarang kita sudah mulai masuk jalur tanah. Untuk diketahui, jalur Gunung Agung via Pasar Agung, Pasar Agung, karakter jalurnya itu dominan tanjakannya. Berbeda seperti jalur Purgai, dia itu landai, tapi semakin landai gunung jalurnya, kemungkinan atau bahkan pasti semakin panjang treknya. Tapi kalau gunung itu terlihat semakin pendek, base campnya itu tinggi, makin pendek jalurnya, maka akan semakin sedikit bonusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini ya jalur Gunung Agung, ya Pasar Agung, dominasi jalur treknya, trek pendakiannya dominasi oleh jalur air. Ini ya bekas air ini. Sampai di sini jalur masih sangat terlihat jelas. Tadi sih berpapasan sama porter di bawah. Katanya kabut di atas, dan di sini juga anginnya lumayan kencang. Kita sudah lihat tadi dari jauh Gunung Agung kayak awannya seperti payung. Jadi bisa dipastikan lah angin di atas lumayan kencang. Oke, kita akan lewati tanjakan lagi. Ini lumayan ya, ada akar-akar pohon. Jadi pijakan kita juga lumayan terbantu. Nih, akar-akar pohon banyak. Sebagai tempat pijakan nih lumayan nyaman. Bagi yang belum pernah ke Gunung Agung, ke jalur manapun, Pasar Agung, ya meskipun ya jalur bisa dibilang pendek, wajib memakai guide ya. Itu yang pertama. Karena semakin ke atas nanti mendekati batas vegetasi, lewat batas vegetasi sudah mulai bebatuan, bisa dibilang jalur summit, jalurnya agak abstrak, jadi rawan di sana bisa melebar. Nah, setelah kita lewat jalur tanah bawah, sekarang treknya mulai berbatu. Semakin ya Stokare semakin gampang.
untuk dipajak juga. Ya, belum batas vegetasi, tapi di sini areanya sudah cukup apa, terbuka. Bisa dilihat ya, kita mengaliri air di bawah ini. Nah ini nanti saya tunjukkan ada mata air, tapi kayaknya ini sudah tidak berfungsi, kayaknya masih berfungsi atau tidak nih. Tapi kayak apa? Ya, ini pipanya, ini kan penuh pipa. Tuh sekedar informasi ya. Tuh naik ke sini tadi kita wajib registrasi dan membayar tiket masuk, termasuk apa? Asuransi sebesar Rp25.000 per orang. Nah, jadi cukup murah. Parkir Rp2.000. Ya. Kita lihat ya, pemandangannya top. Yang kelihatan jelas tuh laut. Ini kelihatan juga di kamera itu Nusa Penida. Kita mendaki santuy. santuy santai banget. Ini trek menuju pos 1 Blok M. Seingat saya cuma ada satu pos sini. Pakaian. Oke, saya lihat ini adalah mata air. Nah, ini di bawah adalah mata air. Tuh ya, itu mata airnya. Nah, ini mata airnya. Tempat suci di atas. Oke, istirahat dulu. Ini sudah ada pengingat. Merusak alam, menantang malapetaka. Oke, kita sudah mulai batas vegetasi. Angin sih ya kencang gitu lagi, udah nggak intens. Sebelah sini waduh sudah pukul 1:40 kita siang. Ya, kemana pos 1. Ada 2 peta tempat. Di sini kita kurang lebih bisa mendirikan mungkin 3 ya, tenda kapasitas 4 orang. Salah 3. Ini juga bisa satu tenda.
Oke, kita sudah akan menuju jalur summit Gunung Agung. Tungkara ya, cuaca akan bersahabat. Mantap. Jadi lumayan kencang ya. Semakin naik, pepohonan maupun semak mulai berkurang, digantikan oleh hamparan bebatuan. Angin pun bertiup sangat intens, saya pun harus memakai jaket. Saya berjalan agak merunduk, jika tidak maka sangat gampang angin ini menghempas saya. Suasana cukup menegangkan, mengingat di belakang kemiringannya lumayan curam. Jika saya terhempas, fatal akibatnya. Tapi ya sangat disayangkan di Gunung Agung sangat banyak ada Tidak jarang kita akan berjumpa jalur panjat semacam ini. Kita tidak boleh asal memijakan kaki, karena tidak semua bebatuan ini diam permanen. Ada juga beberapa yang goyah. Namun, yang lebih saya khawatirkan adalah jalur miring berpasir, membuat kita rawan terpeleset. hari ini Minggu 23 Januari kita melakukan pendakian Gunung Agung dan Saragung. Mengenai jalur summit pertama jadi bisa dilewati, tapi itulah mungkin untuk yang fobia ketinggian ya cukup ini miring ada dilihat ya, kalau kita harus memperhatikan jalur mungkin agak ke kanan kiri aman.
habis dari pos 1 doang tadi aja buat doang itu jalurnya agak abstrak. Nah, saya sendiri map lokasi jalur repot, lihatnya dia lumayan terbantu lah, jadi masih bisa terbaca jalur-jalurnya. Di kiri kita sudah 15 menit lagi sampai puncak. Nah, setelah turun di sini ya anginnya lumayan kencang tapi tidak terlalu intens. Kita hanya berpapasan dengan beberapa pendaki di bawah dekat pos 1. Ketika di atas ini ternyata cuma kita berdua yang naik. Rasanya cukup bersyukur awan badai yang kita lihat di bawah tadi sudah berangsur menghilang. Hanya tersisa angin yang berhembus kencang. Dan akhirnya kurang lebih 4 jam kita melangkah sampailah di salah satu puncak Gunung Agung, yaitu Puncak Selat dengan ketinggian kurang lebih 2.850 meter di atas permukaan laut. Sebagai wujud syukur atas kelancaran pendakian ini, saya sembahyang menghaturkan bakti ke hadapan Tuhan dengan segala manifestasinya yang berstana di Yanggiri Toh Langkir. Dari puncak Selat, kita bisa melihat jelas kawah dengan lava yang sudah membeku, bekas letusan beberapa tahun kemarin. Serta pemandangan sebelah selatan sangat jelas terlihat. Kebahagiaan yang tidak terhingga yang saya rasakan. Sebuah pendakian yang menurut saya terbilang lancar. Hingga turun kita istirahat makan di pos 1 sambil menikmati suasana senja. Semoga pendakian ini memberikan inspirasi kepada kawan semua. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Sampai jumpa pada petualangan selanjutnya.